Halo teman-teman seluruh Indonesia, selamat jumpa kembali dengan saya Leonardo Rimba dari Komunitas Spiritual Indonesia. Kemarin kita sudah bincang-bincang dengan beberapa teman dengan topik-topik spiritual. Topik spiritual tidak ada habis-habisnya. Kita bisa bicara dari spiritual sehari-hari, spiritual yang agak canggih sampai spiritual yang sangat canggih. Dan spiritualitas itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak jauh dari kita. Setiap orang dari kita mengalaminya, setiap orang dari kita bisa menjalaninya tanpa merasa, aduh, saya kan biasa-biasa saja. Kita memang semua biasa-biasa saja. Bahkan tamu kita kali ini, Mbak Rini Chandra, kalau ditanya, Mbak Rini keahliannya apa? Saya biasa-biasa saja. Tetapi biasa-biasa saja adalah perkataan yang mengandung arti bahwa kita sebenarnya sudah menjalani semuanya dari awal sampai akhir, dan kita akhirnya menyadari bahwa menjadi manusia spiritual adalah menjadi manusia biasa-biasa saja yang bisa menikmati hidup ini. Kita bisa memberi manfaat kepada diri sendiri, tidak menyakiti diri sendiri, dan kalau kita mampu, kita bisa juga membantu orang lain. Itulah tujuan jalan spiritualitas yang kita jalani. Jadi bukan untuk menjadi orang sakti mandraguna atau sebagainya, walaupun sebenarnya ya sakti-sakti juga ya Mas Wahyudi. Nah, ini Mas Wahyudi ini MC kita. Jadi nanti Mbak Rini Chandra akan diwawancara oleh Mas Wahyudi ini. Ya. Nah, Mbak Rini Chandra keahliannya adalah Kundalini. Mbak Rini ini salah seorang master Kundalini di Indonesia. Master Kundalini jarang loh. Dan Mbak Rini ini salah satu dari sedikit Master Kundalini wanita di Indonesia. Nanti Mbak Rini akan menjelaskan Kundalini itu apa sih? Kok kayaknya serem amat? Atau kok kayaknya saya sering dengar Kundalini tapi saya nggak tahu sebenarnya itu Kundalini itu apa? Nanti Mbak Rini akan menjelaskan. Mbak Rini ini sudah bersama komunitas kita selama belasan tahun. Mas Wahyudi juga sudah bertahun-tahun. Kita sudah jalan dari kota ke kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, Medan. Kita Purwokerto segala macam lah, ke tempat-tempat aneh-aneh, meditasi di candi, meditasi di Pantai Parangkusumo, meditasi di tempat rekreasi, meditasi di pinggir Monas. Semuanya kita jalanin, ya. Kita nih enjoy teman-teman, ya. Jadi jangan pikir orang spiritual kok serem amat. Ya kalau mau dianggap serem ya serem, ya. Kadang-kadang kita juga suka ustil bikin orang lain lihat kita jadi serem, padahal kita ya biasa-biasa aja. Kebanyakan kita ini banyak humornya, banyak bercandanya, karena kalau kita ketawa-ketawa kita menghilangkan sakit penyakit. Ini masa pandemi COVID-19. Kalau Anda banyak khawatir, ada kemungkinan Anda kena. Seenggaknya kena penyakit stres. Kalau kita banyak ketawa, penyakitnya justru yang takut. Jadi teman-teman, salah satu teknik spiritual adalah ketawa, humor. Dengan apa? Dengan iman, dengan anggaplah percaya ya, bahwa segala yang jelek-jelek itu akan lewat dan akhirnya tertinggal hanya yang baik saja. Kemudian jawabannya apa? Amin. Kok gampang banget Mas Leo? Kita tinggal bilang amin aja. Loh, maunya bilang apa? Ucapan kita adalah tuah. Ucapan berasal dari hati dan pikiran. Kalau kita ucapkan sesuatu yang baik, orang lain yang mendengar, yang setuju cukup bilang apa? Amin. Jadilah. Tinggal tunggu saat yang tepat, jadi. Itu teknik saya. Ya, kok bisa bahasanya? Ya bisa aja. Karena kita meditasi. Meditasi adalah doa. Kita panjatkan, kita satukan diri kita dengan alam semesta. Karena kita menyatu, kita tidak ada konflik di dalam. Kita tinggal ucapkan saja, tinggal diaminkan saja oleh teman lainnya dan jadilah. Saya sudah bagi kiat saya. Nanti Mbak Rini akan bagi kiatnya banyak sekali. Bagaimana cara membantu diri sendiri kalau lagi bete, kalau lagi suntuk. Selain jalan-jalan apa aja? Nanti Mbak Rini akan cerita, kita bisa masak-masak di rumah.
caranya ya. Banyaklah ya. Kemudian juga bagaimana caranya menaikkan kundalini dari cakra dasar sampai cakra mahkota. Ayo bagaimana? Nanti tanya Mbak Rini. Kemudian bagaimana lagi kita menyembuhkan orang dari jarak jauh? Waduh, Mbak Rini di Jakarta, pasiennya di Jayapura, bagaimana cara? Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rini. Kita ini orang spiritual, artinya kita percaya kepada gaib. Tetapi gaibnya bisa dijelaskan. Dan gaibnya tidak yang aneh-aneh yang mencelakakan, tetapi yang menghasilkan kebaikan. Itulah sedikit pembuka dari saya. Dan sekarang saya persilakan Mas Wahyudi untuk meneruskan berbincang-bincang dengan Mbak Rini Chandra, Master Kundalini kita, tentang apa itu Kundalini, apa itu kegunaannya, dan apa suka dukanya. Selama ini Mbak Rini menjadi seorang Master Kundalini sekaligus ibu rumah tangga dan sekaligus juga pengusaha. Ya. Oke. Silakan Mas Wahyudi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, rahayu. Oke, saya duduk gitu. Apa? Saya pindah dulu ya. Oke, kita bincang-bincang dengan Mbak Rini Chandra, seorang master. Saya dulu masih baru masuk grup spiritual Indonesia, itu udah ada pelatihan Kundalini Sakti yang dibawakan oleh Mbak Rini Chandra. Oh, siapa itu Mbak Rini Chandra? Oh, ternyata beliau sekarang ada di sini ya. Mbak Rini, kalau boleh cerita-cerita sedikit nih ya, gimana pengalaman apa di spiritual Indonesia, atau mungkin kita kenalan dulu sama Mbak Rini nih. Mbak Rini asli dari Jawa ya nih Mbak ya? Betul, saya aslinya dari Purworejo. Wow, Tapi besar di Jakarta. Jakarta. Jadi sebelum kita ke inti, kan kita santai aja ya. Jadi ngomongin apa namanya pengalaman suka dukanya nih kan 200.000 nih anggotanya nih, anggota spiritual Indonesia. Gimana sih Mbak Rini ikut ke apa acara sarasehan di kota-kota Jogja, Solo, di mana Surabaya, di kota-kota lain, itu suka dukanya gimana Mbak Rini? Gini, saya dulu belajar di Mahayoga Kundalini. Ini suatu padepokan yang ada di Bekasi. Ini Grandmasternya Aditya ISRS ya. Nah, dari situ saya berawal. Oh, iya. Nah, lalu kemudian saya ikut spiritual Indonesia itu waktu itu di puncak ya. Mas Leo, saya sedikit-sedikit ikut komentar-komentar di grupnya. Nih kita cerita dari awal ya. Iya. Lalu kemudian dipersilahkan, oh ya saya praktisi Kundalini, lalu dipersilahkan untuk tadi yang seperti Iya, Mas Wahyudi bikin bilang pelatihan, ya bikin pelatihan lokakarya gitu ya gitu. Terus ya saya dimulai dari situ, dari spiritual Indonesia. Iya. Itu kan dari grupnya ya tidak terlalu banyak seperti sekarang, sampai se-Indonesia itu gimana Mbak Rini ceritanya? Mungkin Mbak Rini tahu perjalanannya lah gitu ya. Gini, waktu itu saya dan Mas Leo selalu waktu spiritual Indonesia mulai berkembang itu kita melakukan acara dari kota ke kota, kota-kota besar ya. Betul. Lalu saya dan Mas Leo bilang ini kita kalau kita sendiri yang turun langsung tuh nggak bisa, jadi dipecah-pecah. Ya. Jawa Barat Mas Rian ya, Jawa Tengah, lalu Jawa Timur itu ada Mas Roy sama Indah, Mbak Luli yang mengawali, Luli Mira yang mengawali. Lalu kemudian di Jawa Timur dulu diawali sama Bustanus. Iya, Di Jogja Panji ada Trisula, ya. betul Panji Trisula. Lalu di mana namanya di Jogja Frans Sananto sama Handi. Lalu kemudian di Blitar ada Mbak Indah ya, tadi udah saya sebut. Lalu kemudian di Papua juga ada siapa Mahuse ya, kalau nggak salah ya. Ya itu yang saya tahu ya gitu. Jadi karena Frans Mahuse. Ya, lalu kemudian ada di Makassar juga. Makassar. Lalu itu juga yang kesana kalau nggak salah yang Ratih ya sebagai sesepuh di SI juga, salah satu sesepuh di SI juga ya kayak gitu. Jadi saya dan Mas Itu Leo. tahun berapa Rati itu? Wah, saya lupa deh ya. Tapi Mbak Rini duluan ya pasti. Lebih dulu ya. Waktu di SI sih mestinya saya harusnya yang Ratih ya gitu. Saya muncul belakangan gitu kan. Gitu. Ada banyak lah ya gitu. Saya munculnya tuh sesudah mereka gitu ya. Terus sudah gitu
pasti jelas tahu Mas Leo ya. Oh iya. Saya duluan atau yang Rati duluan saya nggak tahu, tapi yang jelas saya dia udah lebih sepuh dari saya, maksudnya dia sesepuh di spiritual Indonesia. Kalau gitu yang ya. berarti mungkin karena lebih sering masuk TV ya. Iya begitu. Terus kemudian ya akhirnya kita membentuk apa namanya masing-masing cabang-cabang gitu. Dan Cabang-cabang. saya sendiri mengepalai spiritual Indonesia yang ada di Jakarta. Oke. Sebetulnya kita ini tidak organisasi yang resmi ya, maksudnya hanya Sarasehan, Tidak formal, tidak formal. informal. Betul Mas. Jadinya saya jadi kayak IO. Jadi SI ini sebetulnya mengumpulkan para praktisi. Kalau saya bilang ini pasar. Master. Betul? Betul. Pasar ya. Jadi Betul. kamu mau ketemu siapa aja bisa Ada. di Kopdar. Bisa ketemu ini canggih ini Mas Wahyudi. Saya sakit baik sama Mas Yudi waktu itu. Gitu ya. Maksudnya kita di situ ada berbagai banyak tradisi, ada Reiki, ada Kundalini, ada apa namanya nih, aduh segala macam deh, Terapi. ada Sunda Wiwitan, ada terapi, pokoknya dari berbagai macam tradisi di Kopdar Spiritual Indonesia tuh ada. Ibaratnya kita mau masuk ke pasar, seorang spiritual mau ketemu siapa aja, master apa aja di Kopdar itu ada, Iya. termasuk master. Ya, jadi memang beraneka ragam, dari yang beraneka judul sempalannya yang apa spiritual, ada yang ya cabang-cabang yang ada unsur agamanya juga, ada yang betul-betul free ya gitu ya, jadi beda-beda. Dan Barin ini salah satu yang modern yang saya tahu ya. Kundalini itu kan modern, jadi apa namanya betul-betul ilmiah ya, ilmiah. Nah ini kita mulai ke membahas Kundalini nih Mbak Rini. Boleh. Kan Mbak Rini kan dulu udah jadi apa namanya trainer ya, apa namanya kalau Trainer ya, apa, iya pelatih. pelatih ya. Iya. Jadi Aktivasi. saya Iya, mas- master ya. saya masih anak bawang waktu sekitar hampir 10 tahun yang apa, Di 8 tahun. Kundalini ya, maksudnya bukan di yang lain. Oh, Karena iya. kan beda. Saya nggak bisa yang Mas pelajari ya. Betul. Jadi kita ada karena saling melengkapi Ada ya. saling melengkapi. Jadi punya keahlian masing-masing, berkumpul, bersatu, dan seperti saudara aja ya, seperti Walaupun persaudaraan. tidak kenal satu sama lain ya. Betul. Dari tidak kenal menjadi kenal, akhirnya mengenal ini ahli ini ahli ini, ahli ini. Tinggal mana aja yang lagi butuh ini sini, lagi butuh ini ke sini gitu ya. Nah ini menarik nih, Kundalini ini kan sesuatu yang kalau kita mendengarnya itu sesuatu yang kurang familiar kalau orang Indonesia ya, karena betul-betul wah ini Kundalini ini kalau udah menguasai itu kayaknya sakti gitu. Nah boleh ceritain sedikit Mbak Rini Chandra ini apa Ini soal kalau Kundalini? menurut saya, menurut yang saya pelajari, Kundalini ini adalah energi spiritual yang terbesar di dalam tubuh manusia. Dalam tubuh. Dan itu harus diaktifasi. Harus diaktifasi. Ya, jadi energi paling besar ya, energi spiritual, tentu energi yang terbaik ya, namanya juga spiritual. Betul. Energi spiritual yang ada di dalam tubuh kita Belum aktif diaktifkan ya. diaktifkan. Sudah aktif semakin diperbesar, Sudah aktif semakin dilatih ya. semakin dilatih. Semakin betul semakin diperbesar, terus semakin juga diselaraskan. Kan, ya. Dahsyat. Terus boleh kasih tips nih Mbak Rini soal Kundalini nih. Oh gitu ya. Begini, ada banyak ya, ini beberapa tahun lalu ya, kalau sekarang mungkin saya nggak terima murid ya. Oh iya udah. Udah sekarang lihat-lihat aja ya, karena udah pada canggih-canggih gitu ya, jadi sesepuh aja. Jadi menurut saya begini, banyak orang bilang nih, saya dari awal apa namanya Kundalini Syndrome, kita bicara Yeah. soal Kundalini Syndrome ini yang Betul. paling berat. Ini kenapa terjadi begini? Ini karena masternya tidak apa namanya Kundalini itu diaktifasi dari cakra dasar sampai cakra mahkota. Itu melalui juga 3 jalur. 3 jalur. Suna, Ida, Pinggala. Ya, Betul. gitu. Jadi ada pembersihan cakra dulu, baru dimasukin Kundalini, lalu baru masukin lagi cakra-cakranya. Itu seperti itu ya prosesnya. Tapi yang boleh, ini saya cerita prosesnya ya. Tapi itu yang boleh melakukan itu juga orang yang sudah mumpuni ya, yang sudah cukup besar energi positifnya atau energi Kundalininya ya, itu cukup besar. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Itu bisa mengakibatkan sindrom Kundalini. Dan Kundalini itu nggak boleh diaktifkan cuman sampai setengah. Nggak boleh sampai setengah. Nggak boleh. Oke. Ya.
Kenapa itu? Nah, Karena kundalini itu harus dari bawah naik ke atas langsung. harus bertahap langsung ke atas ya. Langsung, nggak boleh lagi karena dia kan mengadakan dia langsung naik ke atas. Nggak boleh Dibersihkan. separuh-separuh, Nggak boleh. harus Itu sampai bisa full. sindrom kundalini. Itu yang menyebabkan sindrom kundalini. Sindrom Nggak kundalini. boleh dia sampai di tengah. Nggak boleh cuma sampai perut. Nggak bisa. Itu nggak ada. Itu yang saya pelajari ya. Saya nggak berbicara tradisi orang. Yang saya bicarakan di sini adalah tradisi dari Mahayoga Kundalini. Yoga Kundalini. Jadi saya nggak boleh setengah tuh. Oke. Saya nggak bilang yang setengah nih cari apa enggak ya. Betul. Gitu. Ya mungkin ada pemahaman yang mungkin memperkuat yang ini aja gitu ya. Ternyata enggak ya, semua harus holistik ya, secara Harus. keseluruhan. Betul. Tuh, jadi memang sepertinya mudah tapi ternyata tidak mudah sama sekali. Seperti Mas Fahmi sederhana tapi udah merasakan soalnya. canggih sekali ternyata Kundalini ini kan. Nah ini buat teman-teman sahabat spiritual Indonesia, sambil kita berbincang-bincang boleh dipersiapkan ya pertanyaannya di kolom komentar, atau yang mau tahu lebih dalam soal Kundalini silakan tanyakan saja. Nanti setelah di channel kita ini nanti akan dijawab langsung oleh Marini, atau kalau misalkan Mbak Rini lagi sibuk, nanti saya wakilin deh, tapi jawabannya Mbak Rini sendiri gitu ya. Oke, Boleh. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih soal jadi Kundalini ini sekarang sudah banyak ya tersebar di Indonesia ya. Banyak. Kalau dulu masih sedikit Dari ya. berbagai banyak tradisi ya, tapi saya tidak berbicara soal Kundalini orang lain ya. Betul. Ya nggak, yang saya pelajari di Mahayoga Kundalini. Jadi saya nggak utak-atik orang lain, kan kadang ada yang bilang dari sini kemari, oh enggak, yang pelajari Kundalini itu dari 0, dari angka 1 jadi sampai 9, Betul. nggak bisa dari 9 sampai 0, jadi nggak dibalik, Iya. 0 dulu, bawa dulu dari cakra dasar ke atas gitu. Jadi prosedurnya kalau mau tahu, ini kan tadi tanya prosedurnya bagaimana sakti itu ya, Ya. aktivasi. Jadi prosedurnya itu kita harus melakukan pembersihan seluruh cakra. Di sini istilahnya dihilangkan dulu, dibersihkan, baru dimasukin Kundalininya. Iya. Kundalini ini juga itu melalui 3 Ida, Pinyala, Susuna. Ini ya, karena Kundalini ini adalah booster energi ya, Booster dari energi. cakra. Pusat energi ya. Boosternya nih, nah kita belum bicara cakra, baru bicara Kundalini. Begitu Kundalini naik, baru cakra diaktifkan. Oh, oke. Begitu, itu prosedurnya ya. Prosedur di tempat saya seperti itu. Jadi nggak boleh sama. Cakra dan Kundalini ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Gitu, karena cakra Kundalini aktif, otomatis cakra juga aktif karena master akan melakukan hal seperti itu. Ini yang di saya ya, saya nggak bicara di tempat lain sekali lagi. Jadi memang dulu itu untuk sekitar 8 tahun 10 tahun yang lalu itu untuk belajar Kundalini itu harus jauh-jauh ke Bali ya. Harus jauh-jauh ke Bali. Bahkan kalau di Jakarta itu kapan ngambil di Jakarta. Nah kebetulan waktu itu di Jakarta yang saya tahu di Spiritual Indonesia itu ada Mbak Rini Chandra di Jakarta, ada Mbak Lulu Mira di Surabaya ya. Yang saya tahu. Jadi memang Kundalini ini sesuatu yang baru buat saya dulu. Setelah saya pelajari, saya mengikuti, misalkan ikut-ikutan. Meskipun saya ibaratnya Hanya nambah ya. Sebetulnya Kundalini ini buat Mas Yudi mau nambahin ilmu aja gitu ya. Karena udah ada ilmu awal, ilmu dasar ya. jadi nambah power, Untuk empower ya. Jadi ada yang aktif juga. Jadi Kundalini ini sesuatu yang sederhana tapi sangat canggih. Itu kesimpulannya bagi saya ya kalau saya. Jadi istilahnya, jadi gini, kita ini kan ada perangkat lunak dan perangkat Keras. keras. Iya. Kita ini Google-nya, Google-nya mau ngapain aja bisa. bisa. Google-nya, jadi kalau cakra ini nih istilahnya ini bangunannya, komputernya, Betul. atau laptopnya. Iya. Nah, Kundalini ini Google-nya, mau ngapain aja, mau gimana aja, ini kerjaannya Kundalini. Windows. Ya, Google-nya deh. Iya betul. Jadi sangat menarik sekali kita membicarakan Kundalini dengan seorang master Kundalini. Saya berharap ini jangan disia-siakan ya sahabat SPI ya. Jadi silakan bertanya buat Anda yang ingin mendalami, buat Anda yang ingin praktek atau mungkin melatih atau mengaktifkan Kundalini Anda.
Nah ini silakan ditanyakan ya di kolom komentar. Nah tadi kita udah bincang-bincang nih sama Mas Leo ya, mengenai suka dukanya apa namanya perjalanan spiritual Indonesia sampai menjadi salah satu grup terbesar di Indonesia ya. Dan Baring ini salah satu pendiri ya, salah satu pendiri dengan Mas Leo ya. Eh, jadi Memperkuat ya sebetulnya. jadi kalau bikin acara di Jakarta itu kayaknya kurang jalan kalau nggak ada ini. Jadi semua jadi lebih mudah ya. Nah biasanya kita bikin acara tuh di dekat Istiqlal itu apa namanya? Domus. Domus ya. Apa Filateli ya? Domus ya. Iya. Di apa namanya teman-teman Taufik. Oke. Jadi itu dekat ekstrim. Nah, saya Bisa sebelahnya. kalau juga acara ngumpul-ngumpul ada apa masih buka itu ekstrim Bisa. bisa itu. Wah kayaknya nikmat sekali nih ikut acara spiritual ini. Jadi di sana itu macam-macam. Nah ini saya ini salah satu yang belum terlalu macam-macam. Kalau anda dulu itu datang gitu, wah bajunya luar biasa, ada aneh-aneh semua ya. Itu saya nggak aneh. Ini modern, nah, jadi ilmunya aneh tapi luarnya modern. Jadi kita biasa sampai tengah malam ya, bahkan sampai jam 3 pagi kalau nggak salah ya. Kemarin ini biasa ya agak siang lah ininya kalau menurut kita ya, di bawah jam 12. Soalnya ntar jadi labu. Iya betul. Mobil saya jadi labu. Satu kacanya nanti jadi ini, jadi biasa lagi. Jadi memang biasa beliau itu ngisi acara antara jam 7 jam 9 ya. Jam ya sekitar situ. Jadi jam 12 saya akan pulang. Nah jam 12 itu harus buru-buru karena kereta kencana Pulang. udah menjemput. Kecuali saya di luar ya. Kecuali ada di daerah-daerah pasti sampai pagi. Iya. Jadi memang sejauh apapun Bali ini pasti datang meskipun ya mungkin ada Waktu jarak di jauh. awal-awal ya. Tapi Di begitu Jogja, ya, begitu sudah Surabaya. terbentuk ya udah kita nggak pegang pagi. 2013 itu ketemu saya di Surabaya ya. Oh iya betul, Mbak Duli ya. Betul iya Mas Wahyudi. 2013 itu sama Oh iya. putranya. Betul. Oh ya, saya mau sedikit berbicara lagi soal Kundalini gitu ya. Jadi jangan berpikir kita melatih Kundalini ini untuk kesaktian, enggak. Itu adalah bonus Tuhan ya gitu loh. Karena Kundalini ini ilmu ya. Kalau agama ini iman. Betul. Ini kita harus bisa memisahkan. Ini Jadi meditasi Kundalini ini sistem yang saya pakai itu meditasinya ini gitu. Beda dengan keimanan ya gitu. Jadi seharusnya Ini bukan dogma, ini energi ya. Tubuh betul, kita. betul, Nah, jadi betul, energi betul. tubuh. Jadi harus bisa mampu membedakan antara Dogma dan ilmu sama energi. ilmu. Nih, Betul. buat saya ini ilmu. Jadi pikiran kita, wawasan berpikir batiniah kita ini harus diselaraskan dulu, harus disatukan dulu sama tubuh kita. Kundalini ini ilmu. Ibaratnya kita sekolah. Mas Wahyudi nggak bisa baca kalau nggak sekolah. Betul. Nggak bisa baca ABCD kalau nggak sekolah. Nah, Iya. ini agama apa bukan? Iya. Ini ilmu. Jadi buat saya Kundalini ini seperti ilmu, seperti saya bersekolah. Ini bukan agama. Anggaplah pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya ilmu pengetahuan gitu. Dan ini buat saya kita harusnya semakin kita meditasi bagus, semakin kita belajar bagus. Ketika kita menempuh kita ada kekecewaan, Betul. itu kita bisa naik dengan mudah. Ya. Salah satunya kita belajar Kundalini ini itu adalah kita semakin baik dan semakin baik lagi, dan kita mampu naik lagi ketika kita mendapat kesulitan. Benar Betul. nggak? Betul sekali. Jadi setelah meningkatkan energi Kundalini kita di tubuh kita ini, setelah aktif kemudian dinaikkan, ditingkatkan. Pertama adalah untuk kesehatan ya Mbak ini ya. Untuk kesehatan buat Anda yang mungkin sakit-sakitan atau kurang Bisa sehat. itu Itu spiritual healing namanya. spiritual Ada. healing. Nah, saya lebih kita kan kadang-kadang punya seperti jurusan ya. Saya tuh lebih yang menjadi mediasi gitu ya. Betul. Kan ada juga yang jadi healer. Nah, Mbak Luli itu kan healer melalui batu-batu ya. Saya healer gitu. juga. Nah, betul ini healer juga tapi lengkap. Sekarang menulis buku. Jadi sekarang Penulis buku. jadi udah lengkap nih Mas Wahyudi Makanya ya. sering meditasi di sini kan pengen jadi penulis buku kayak Mas Leo. Oh, gitu, bagus. Saya doain ya. Iya. Iya, jadi buat saya, jadi kita itu belajar itu jangan berpikir untuk saksi. Jadi buat saya ketika ini karena saya udah
Betul. Jadi mampu bilang tadi kayak Mas Leo bilang biasa aja, biasa-biasa aja karena kita sudah melampaui yang luar biasa. Kayak saya bukan nggak perlu, kita perlu sesama ya, tapi saya nggak butuh pengakuan orang gitu karena kita sendiri merasa mampu mengakui diri kita sendiri. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. belum selesai, belum kubur. Iya, tapi sudah untuk apa sih sakit-sakit? Udah Ternyata bisa. Kalau udah lewat itu justru yang paling sakit itu yang paling biasa-biasa itu yang luar biasa ya. Iya, jadi kalau menurut saya kalau kita sakti, kita bisa mediasi, kita bisa membaca pikiran orang, itu mah bonus ya, Bonus. yang talenta yang Tuhan berikan gitu. Iya. Kalau prosesnya ini yang montang-manting ya, jadi Wah. belum lagi kalau kita nih kita Proses kopdar. belajar. Nah begini, kalau kita kopdar yang heboh, ya enggak? Oh betul. Nah, kopdar itu Mbak Rini Chandra yang kayak apa sih? Entar disikat sana, disikat sini, Iya, disikat situ. banyak Tahu yang kan ya? kepo nih. Banyak Wah, yang mana nih kepo. sesepuh kita Nah, Riri Wahyu Chandra dia ini. kayak apa sih? Yo, Wahyu. Banyak yang berikutnya. ngetes. Banyak yang ngetes kan? Betul. Ini termasuk yang dites-tes melulu nih. Karena dia tampil jadi pembicara juga di mana saya lupa deh tuh yang keberapa ya. Betul. Jadi pembicara terus dites nggak? Yo dites dong. Dihajar nggak? Dihajar dong. Hajar. Jadi Jadi gitu. kita kan ini ya, Sudah mampu. niatnya tulus, ikhlas gitu betul, ya. betul. Berbagi ya, tidak ada itu, energinya bersih dan halangan sebesar apapun lewat. Energi spiritualnya besar. Energi spiritual ini kan energi positif yang besar ya, yang tinggi. Jadi yang kita pelajari ini. Jadi kalau kita nggak bisa, harus belajarnya harus pakai guru. Betul. Jangan belajar nggak pakai guru. Coba deh Mas Wahyudi, kalau apaan yang Mas Wahyudi pelajari sekarang, terus nggak pakai guru dulunya, Ya, bahaya nggak? sangat berbahaya. Saya pengen tanya aja. Sangat berbahaya. Berbahaya nggak? Belajar pakai Google emang gratis ya, bahaya nggak? Sangat bahaya. Bahaya karena nggak ada yang menuntun, nggak ada yang akan memproteksi, tapi dia juga harus belajar di luar kayak kita sekolah, sudah sekolah kan di luar kita ada aplikasi gitu loh. Jadi Biasanya gitu. yang pinter lewat Google itu mungkin bicaranya canggih, tapi tidak ada pondasi yang kuat. Nah betul Mm-mm. betul. Dan juga itu efek sampingnya adalah kesombongan yang mudah dipatahkan. Nah itu biasanya seperti itu. Kalau kayak kita gini, saya ada apanya namanya, ada teorinya ya, ini cakra dasar, cakra. Kan Pondasinya kita kuat. ada tujuh cakra. Kita punya 7 cakra utama, kita fondasinya kuat, kita memahami cakra per cakra itu dengan diakselerasikan sama apa yang kita lakukan. Nih Betul. kayak Mas Wahyudi ya, ini cakra perutnya besar. Ini biasanya di cakra perut ini 3 yang besar. Cakra muladhara, cakra perut sama cakra ajna. Ini cakranya ya, cakra besarnya ya. Kita tuh punya empat cakra utama yang di spiritual ya, tapi dia 3 yang besar gitu. Jadi dia mesti kebanyakan 1, 2 sama 3 besar nih ya. 3 yang diaktifasi terus, 3 Betul. yang sering dipakai ini 3. Yang dipakai ini yang bawah agak babak belur. Dipakai mulu. Karena kan cakra muladhara ini atau cakra dasar ini adalah cakra pembangun tubuh astral. Jangan lupa, cakra muladhara adalah cakra pembangun tubuh astral kita. jadi saya itu kayak Rumi. Ah, Jadi Rumi itu kan protes istrinya. Hmm. Kok aku nggak pernah disentuh gitu. ah, Kan jauh terus ya, jauh Pekalongan gitu ya. Tapi sekali sentuh 40 kali sampai dia lari-lari ke loteng gitu. Ampun, udah cukup. Nah kayak gitulah. ya kayak gitu. Jadi kenapa saya bisa bilang ini cakra perutnya besar? Karena Mas Wahyudi melakukan pengolahannya itu melalui cakra perut. Benar ya? Betul. Nah, Aku nafas perut. Nah, dikumpulkan di perut. Gitu Healingnya ya. nafas perut. Nah, Karena dulu aku praktisi tenaga dalam ya, kayak apa namanya, salah satunya dulu yang sering matah-matahin itu. Nah, apa namanya, jadinya perut yang banyak ya, jadi pakai. gitu. Terus kenapa saya bilang mata ketiga? Karena ini beliau ini sering memakai cakra mata ketiganya. Jadi yang kalau saya bilang oh ya Kundalini bisa kita bisa membaca cakra mana yang dominan. Mas Wahyudi dominannya di mana? Di cakra perut. Kenapa saya bisa bilang dia di cakra perut dominannya? Karena dia mengolah segala sesuatu di cakra perut. Kalau cakra asna itu otomatis dia pakai karena untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Betul. Nah, cakra dasarnya dia besar karena itu pembangun tubuh astral. Begitu. Ini kita selain belajar Kundalini itu
juga tahu fungsi-fungsi masing-masing cakra, terus juga mampu memahami kenapa dia juga cakra visudinya besar. Oh, dia udah bisa berbicara di depan umum. Oh, dia bisa begini, visudinya besar. Visudinya juga jalan. Oke. Kalau nggak bisa begitu. Jadi saya sih tidak minta Mas Wahyudi mengiyakan. Saya hanya bilang, oh orang ini Benar sekali. ini Benar orang sekali. ini paling besarnya dominannya tuh cakra perut ya. Terus cakra perut, cakra manipura kalau saya selalu bilang ya, kayak gitu. Ini saya kalau nggak makan naik motor pasti masuk angin. Kalau gitu itu apa namanya tuh, energi materialnya masih diisi, masih pakai energi material. Iya. Makan. Bukan transfer energi. Kalau pusing minum Paramek kata Mas Leo, bukan transfer energi. Jadi kita harus tahu nih mana yang transfer energi, mana yang pakai medisin. Betul. Benar nggak? Mana yang pakai obat, mana yang transfer. Enggak, sakit kepala dikasih itu capek banget. Aku Mas tuh- Wahyudi kan penyembuh, jadi Betul. dia pasti tahu Betul. mana yang perlu pakai energi, mana yang dikasih bodrek, Iya. mana yang dikasih Aku tuh kadang semua penyakit ah, itu nggak berobat obatnya, apa tuh? tapi nasi padang obatnya. Makanya betul cakra perut. Energi material. Itu energi material itu, nasi Jadi, padang. Obat sakit kepala, pusing, migrain, vertigo, apa segala macam itu nasi padang kalau saya ya. Jadi kayak bercandaan orang Sunda lah. Tapi Iya. benar, memang benar itu, ada benernya. Jadi kita juga harus mampu tahu gitu, kenapa orang ini pakai ini, oh kenapa dia, bukannya dalam hitungan detik saya bisa tahu nih gitu, ini mah bonus. Bonus ya. Karena apa? Karena apa yang kita pelajari, kayak tadi dia bilang, terus lurus aja. Ini ilmu ya, saya nggak bisa bilang karena saya penganut Katolik yang taat ya. Jadi buat saya Kundalini ini adalah ilmu ya, yang akan ilmu ini harus menunjang spiritualitas kita, kebaikan kita dan jiwa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Ini ilmu. Betul. Beda sama iman nih. Beda Iman dong. ini adalah satu energi. kepercayaan, ini energi. tubuh, ya. Nah, jadi Kesehatan. mindset ya yang mesti dipisahin ya gitu. Kalau saya masih ke healing, masih ngobatin kesehatan orang. Kalau Mbak ini udah di atas kesehatan, Nah, dia kalau udah saya nggak kemakmuran. mau. Amin. Saya belum mencapai ke situ, ya. Kalau saya enggak. Rumahnya banyak, saya Amin. udah kemakmuran. Begini, kalau saya nggak mau, nggak apa namanya, nggak mampu ya. Saya tidak mampu untuk mengobati orang lain gitu, apa seperti Mas Wahyudi, Iya. karena buat saya itu bukan jalannya saya di situ Oke. gitu. Jadi kita masing-masing punya kelebihan ya. Saya nggak di situ gitu. Saya jadi hanya istilahnya moderator ya, atau konselor atau apa mediasi. Mau mediasi sama siapa? Punya sama saya gitu. Tapi yang dipanggil kan jin ya. Iya. Ingat, yang kita panggil ini bukan roh. Roh orang sudah mati, tidak bisa ditanya lagi. Yang kita tanya adalah pendampingnya yang ada bersama dia selama dia hidup. Roh mah udah mati, udah sama Tuhan. Nah, kalau yang percaya Allah itu ada ya gitu. Kalau saya percaya bahwa ketika kita sudah mati, rohnya sudah naik ke langit, dia mempertanggungjawabkan segala dosa-dosanya. Tapi yang kita tanya ini adalah sedulur papate kalau orang Jawa, Nah. atau pendampingnya. Betul. Berbicara Kundalini, masalahnya kultivasinya adalah berbicara soal astral, berbicara soal astral ya, kita kalau apa kejauhan ntar. Betul. Jadi kayak Bahasa begitu. modernnya energi, energi spiritual. Betul. Langsung nyambung dari tadi. Ya masalahnya dia. Aku Iya. juga nulis buku kan, Heeh. Quantum Quranic Healing, tapi ini nggak ada Al-Qurannya, padahal dari Al-Quran. Nah ini pemahaman dari sudut pandang energi. Nah, Aku nggak bicara harus dogma. bisa bedain ya. Betul. betul harus Nah, bisa dari penyembuhan bedain. itu apapun agamanya, apapun kitabnya, kebetulan aku muslim ngambil dari Al-Quran, tapi intinya adalah energi. Jadi siapapun bisa pakai, ya, bisa pakai. Jadi kalau mijit ini udah pasti nyetrum nih, gitu ya. Ini kayak mijit ini, ya, ini siku ini, ada titik listrik sini. Kalau kita Nah, bilangnya semutan. Nah, kita gini-gini. bilangnya energi kinetik. Betul. Akan keluar dari sini ketika kita mentransfer kan, ini energi kinetiknya keluar ya. Itu semuanya sangat Energi ilmiah. kinetik itu Bahkan ada di sini. bahkan Mbak ini pun selalu menjelaskan dengan ilmiah ya. Ah, seperti yang diajarkan kepada saya ya gitu. Betul. Jadi saya nggak pakai Kundalini orang lain. Jadi di tempat padepokan saya itu saya harus mampu menjelaskan secara teorinya, dan bisa juga kayak tadi teorinya cakra ini sama ini. Oh kenapa saya bilang teorinya ini cakra perut berhubungan sama ini gitu umpamanya. Kayak saya bilang Mas Wahyu pakai cakra perut
nih kebanyakan. Oh iya, karena apa? Karena dia pengolahannya terus di perut dari zaman dulu. Jadi itu dominan. Jadi kita harus mampu menjelaskan, kok cakra perut? Kenapa bisa Mbak Rini bisa menjelaskan bahwa Mas Wahyu dominan cakra perut? Karena dia selalu mengolah lewat cakra perut. Iya, nafasnya nafas perut Ah, ya. heeh. Ini yang naik turunnya di perut gitu loh, nafas Ah, perut itu. kayak gitu, selain Gitu. cakra asnanya ya. Kayak Iya. gitu. Ini kadang-kadang kelelahan karena terlalu banyak pasiennya. Pasien astralnya lebih banyak dari pasien fisik Fisik. ya. Kadang fisik tapi yang dikeluarin astral. Itu tergantung permintaan ya. Betul. Permintaan dari hati ya. Kenapa malah jadi apa namanya? Saya terapis fisik, kenapa yang datang adalah yang apa, yang punya kayak semacam kesurupan, saya disantet, loh kok jadi ke saya, tapi ya udah nggak apa-apa, saya bantu. Nah, karena itu kebutuhannya. Saat itu orang itu butuh ini belajarnya begini. Kenapa tadi Mas Wahyu kan bilang nih saya yang datang tadi kesurupan, apa berarti yang datang ini lagi butuh Mas Wahyu di secara astral. Betul. Kayak begitu. Kenapa? Dia belajar. Jadi memahaminya energi aja, jadi energi positif, negatif, Betul. jadi lagi ada energi negatif, kita keluarin aja. Iya, positif. Karena dia sudah mengumpulkan energi positif cukup banyak. Mm-mm. Lebih malah ya. Ya, saya belajar dari Mbak Rini. Saya juga belajar dari Mas Wahyudi bagaimana jatuh bangunnya. Jatuh bangun. Karena saya pernah diceritain nih bagaimana jatuh bangunnya Mas Wahyudi ya. Saya nggak perlu ceritain lagi kali ya. Bagaimana beliau udah di atas diambrukin lagi. Ya. Bagaimana suasana hati meditasinya lagi berhari-hari sampai bisa naik lagi. Ini udah pernah cerita soalnya. Sempat jadi pemuda hijrah saya. Udah kaya jadi carrier lagi coba. Karena waktu itu kita nggak boleh percaya sama orang ya. Nggak boleh percaya sama. Nggak boleh percaya sama orang. Betul. Nah, ini pelajaran ya. Gini, kita berbaik sangka dan baik sama orang, tapi kita harus punya kewaspadaan. Nah, benar. Kewaspadaan, karena bagaimanapun teman kita, orang yang kita percaya itu bisa Menusuk kita dari belakang. menusuk dari belakang, bahkan ya Dari samping. bahkan saudara sendiri gitu ya. Masih sih nggak percaya sama saudara sendiri? Gitu. Lu kan lagi punya duit MM-an gitu, masa 100 aja nggak percaya gitu. Kalau misalkan saudara sendiri ya, ya udah, karena saudara, ternyata ya tidak sesimpel itu. Duit beda dengan urusan saudara. Duit nggak ada saudara. Nggak ada saudara gitu. Iya. Ya Betul, gitu. betul. Soalnya kalau udah kemana-mana itu baliknya agak repot itu ya, uang itu ya. Betul kan, kita suka denger ini seputar Kundalini terus nih ya gitu. Jadi kan kita suka dengar, oh belajar Kundalini bisa begini bisa gini. Enggak, belajar pertama adalah kita, masalahnya yang kita olah ini energi spiritual yang cukup besar. Betul. Ya itu yang kita olah yang itu gitu. Iya. Kita tidak mengolah energi negatif ya. Mungkin ada, kalau yang suka hal-hal negatif pasti dia, kita tahu lah ya, negatif kita di sini bicaranya positif dan Betul. negatif tadi katanya. Betul. Kan kita nggak berbicara soal ini, soal santet, soal apa, enggak. Tidak. Dan kita bicarakan negatif dan positif. Jadi kalau yang energinya positifnya besar, ini juga perlu diolah, perlu juga disalurkan kayak begitu. Perlu ditingkatkan ya, dikembangkan ya. Jadi ini Mas Wahyudi udah Jangan hanya mengamati. segitu-gitu aja gitu Oh loh. betul. Benar. Ibaratnya pemancar itu jangan cuma ini aja, orari doang, sekitar tetangga-tetangga doang. Kalau perlu se-Jakarta, satu Jawa Barat, satu Pulau Jawa gitu ya pemancarnya itu ya, se-Indonesia gitu ya, bahkan dunia. Wih, dahsyat. Ya kita mesti ada hal yang saya suka agak miris para spiritualis ya, yang mengaku spiritual ini, saya belak-belakan di sini ya. Nih ketika kita umpamanya suatu hari, saya pernah kejadian ya, ini seorang master besar, nah, saya nggak perlu sebut namanya. Lalu Saya tahu, kemudian saya tahu. saya di ini nih, saya komentar di wallnya dia, oh ini kayak misalnya saya lupa sih postingannya gitu ya, cuman saya ingat dia tidak suka dengan apa yang saya tulis, jawaban saya yang saya komentari. Jadi kita jadi kayak ada friksi, dan kemudian saya di-delete. Itu spiritualis, saya nggak tahu itu belajarnya di mana dia. Berbeda pendapat, saya di-delete sama dia karena dia hanya ingin mendengar apa yang dia mau dengar. Iya. Gitu. Tidak
ini mau mendengar. master besar gitu ya. Saya sampai bingung juga, kok bisa begitu dia, Itu tapi saya jadi cuma kasihan aja gitu. masih ego ya berarti. Kayak gitu. Jadi Egosentrisnya besar. jadi jangan semata-mata jadi belajar Kundalini ini juga harus hati-hati. Harus ada guru, Ada belajar guru. harus ada guru. Kecuali kalau kamu mau belajar sendiri, itu ya yang mesti memang ada yang otodidak ya, tapi paling nggak dia mau belajar sama orang lain gitu. Betul. Mau mendengar misalnya kita kan, kamu nggak harus belajar Kundalini sama saya, enggak, kamu bicara aja sama saya, apa maksudnya kayak gini nih, kita diskusi, Mbak kayak gini gimana gitu, kan saya bisa jelasin gitu. Jadi kita kayak begini juga saling belajar ya, Saling belajar. kayak Kita begini sharing juga energi loh sini. kayak gitu. Jadi kalau buat saya ini sama aja, saya seperti latihan, karena meditasi ini adalah sebelum kita belajar meditasi kita nih konsentrasi ya, konsentrasi, meditasi, samadhi kan kayak gitu ya. Kan konsentrasi kita ini nih, kita konsentrasi. Ya. Meditasi ini kita mengumpulkan, samadhi itu kita mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Ya. Itu proses, itu yang saya pelajari ya gitu. Jadinya seperti yang tadi Mas Wahyu bilang, kita begini juga sudah belajar meditasi. Sudah, Karena meditasi. konsentrasinya saya nggak berpikir yang lain-lain nih Mas. Betul. Saya tidak berpikir anak saya yang lagi di rumah. Berbagi energi ya. Saya nggak lagi berpikir hal-hal lain Totalitas. selain pertanyaan dan jawaban. Betul. Artinya apa? Kita sedang bermeditasi. Bermeditasi. Orang menyanyi pun itu juga meditasi. Betul. Karena kan harus dia harus mengkonsentrasikan diri, harus bermeditasi. Meditasi itu nggak hanya duduk diam aja ya. Ini ada banyak cara gitu ya orang bermeditasi. Itu juga sudah dinamakan meditasi karena apa? Dia harus konsentrasi benar dengan apa yang sedang dihadapi. Kayak Mas Wahyu dia menghadapi pasien, kan dia harus konsentrasi. Iya. Dia harus meditasi dan harus samadhi, 3 sekaligus yang harus dijalanin. Nggak mikirin orang lain, Betul. nggak mikirin di belakang tuh ada kompor nggak ya? Nah. Tuh di depan ada tamu tuh, ting tong, bukain nggak ya? Iya. Kan saya nggak mikirin itu. Kayak sekarang kita gini, saya nggak berpikir ada lewat tuh di sana lagi ngapain. Oh saya nggak mikirin itu gitu. Yang saya pikirin adalah kita lagi ngobrol. Betul. Kayak gitu. Gimana Mas? Ya, jadi memang sangat menarik sekali. Memang banyak hal-hal yang kalau kita dalami itu ternyata tidak sesederhana itu. Ya, sangat ternyata kita baru tahu kalau kita sudah terjun langsung. Makanya itulah memaknai spiritual itu adalah menjalani ya, bukan hanya tahu sekedar dari Google atau baca ya, atau baru praktek sebentar ngerasa udah ini, ternyata setelah dipraktekkan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, ternyata baru nemu ternyata tidak sesederhana itu ya. Benar. Iya. Kayaknya saya udah 13 tahun lebih kali ya, tapi 13 kayaknya tahun. masih begini aja gitu, Iya. masih merasa diri kita kurang ya. Jadi saya juga sepakat ya kayak Mas Wahyu tadi, bahwa kita itu harus selalu, bukannya merasa bodoh, bukan ya. Jadi kita harus merasa seperti gelas ini, kita nggak boleh penuh-penuh nih. Harus Kalau selalu kosong. penuh-penuh nih harus setengahnya kosong, nanti bisa diisi lagi. Kalau penuh diisi lagi, ini akan luber, nggak Ya. bisa lagi ya nggak? Jadi harus merasa, oh iya Mas Wahyudi ini punya kemampuan yang saya nggak punya. Bari ini punya sesuatu yang saya nggak bisa. Kayak saya bilang, saya nggak bisa seperti Mas Wahyudi, nggak bisa saya gitu. Karena apa? Saya nggak bisa ngobatin orang. Saya hanya tahu, oh ini begini, ini. Oh ini cakranya ini, oh ini karena dia begini. Jadi seperti saya bilang, saya hanya lebih bisa bermediasi. Ya. Gitu. Jadi istilahnya tuh apa sih, konselor ya? Kayak begitu, bisanya cuma Konsultan. Nah, dulu saya dijerukinnya gitu, kamu cuma konsultan. Iya, saya nggak bisa tuh namanya. Saya harus mengakui diri bahwa saya nggak bisa seperti yang Mas Wahyu bisa gitu. Jadi hanya membimbing orang tersebut menemukan dirinya sendiri. Ya, Ya. bisa begitu gitu. Tapi itu juga kalau mau, karena kita sendiri namanya murid banyak ya, ditinggalin juga banyak. Banyak. Di blok banyak. Betul. Bener nggak? Macam-macam yang karakter. Macam-macam, tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita, karena buat saya guru itu bukan hanya guru kita ya, guru ini kan ada 3 ya, guru apa namanya nih, guru fisik, Guru fisik nah, guru spiritual. yang ada wujudnya, Guru spiritual itu kan nggak ada wujudnya, kayak umpamanya kan orang-orang tuh sering belajar dari, oh ini si siapa, Bapak Presiden kita Ya. mantan Bapak Presiden kita yang pertama, Pak Soekarno. Ini orang selalu mengidolakan. Jadi yang kita bilang guru spiritualnya Pak Soekarno itu adalah, yang kita lihat adalah
eh, apa namanya jiwanya, Betul. apa yang dia pelajari, apa yang sudah dia berikan kepada negara ini gitu ya. Iya. Atau kita belajar sama siapa lagi nih, spiritualis gitu ya, atau sama umpamanya banyak lah ya yang kita bisa, itu yang kita pelajari dari dia adalah apa yang sudah dia berikan, apa kebaikan-kebaikan yang sudah menurut saya ya gitu. Terus sama guru diri sendiri. Diri sendiri. Jadi diri sendiri, jiwa sejati, jiwa sejati. ya, guru sejati itu diri sendiri. Jadi gimana kita udah diobrak-abrik sama orang, akhirnya kita udah bilang nih, belajar nih kita, gue udah Ya. belajar nih dari yang kemarin, kita nggak mau lagi kejadian kayak gini. Iya, oke. Tadi itu apa itu? Enggak. Jadi sangat menarik ya bincang-bincang soal Kundalini ini. Sebetulnya ini materi yang dibicarakan kurang lebih 1 hari penuh ya. 1 hari penuh. Jadi memang tidak hanya cukup teori tapi sambil praktek juga ya, sambil dipraktekkan, sambil saling evaluasi begitu. Jadi memang ya tidak sederhana, memang tidak sederhana dan tidak yaitu kita boleh bilang mudah tapi pada akhirnya kita tidak semudah itu. Jadi sahabat-sahabat spiritual, kalau mau lebih tahu lebih dalam boleh tanya komentar, kolom komentar ini silakan Anda bertanya di situ. Nanti bisa kenalan lebih Di kolom komentar kolom ya. komentar ya. Saya tidak membuka inbox di Facebook. Tidak membuka inbox Di ya. Jadi Facebook ditutup. karena pribadi itu cukup menyita waktu ya. Betul. Apalagi Mbak ini penuh dengan kesibukan, selain ibu rumah tangga juga beliau berbisnis juga. Amin. Iya. Seorang spiritual traveler yang keliling dunia ya. Saya ini Tahu-tahu inbox udah di Facebook. Swiss. Ini mungkin mau Natal, mungkin tahu-tahu udah di Swiss nih, lagi main salju ya. Lagi nggak boleh pandemi. Jadi maksud saya inbox pribadi itu memang, maaf bukannya, jadi silakan di kolom komentar yang mau bertanya ya, soalnya saya tidak menginstal messenger saya karena itu terlalu, betul, 1 menyita waktu, 2 jadi suka banyak friksi di situ ya. Ya. Jadi mendingan saya nggak ada itu. Jadi kalau ada waktu nanti suatu saat nanti kita juga bertemu ya, kalau pada sudah Kopi normal Darat. lagi, kopi darat lagi. Dan kalau misalkan di Jakarta ada Spiritual Indonesia Jakarta mengadakan acara Sarasehan Kopdar ya, itu sudah pasti beliau yang mengadakan ya. Kami itu nunggu Undangan. Mbak ini gimana? Oke, udah pasti jalan. Karena kalau saya tunggu Itu salah satu ilmu Kundalini juga tuh. Memudahkan segala urusan ya. Betul, jangan mempersulit yang udah sulit. Betul. Jadi urusannya beres kalau hari ini nanti udah oke ya. Oke, mungkin cukup kita akhiri perbincangan kita hari ini. Ini sudah berkenalan dengan salah satu sesepuh di Spiritual Indonesia bernama Barini Chandra. Beliau seorang master di bidangnya, ya, master Kundalini Sakti. Kemudian juga banyak berbagi, banyak mengadakan dulu waktu saya masih baru itu banyak mengisi acara-acara training, lokakarya ya. Nah, jadi setelah ini kita pun akan mengundang beberapa tokoh dari Spiritual Indonesia yang juga berbagi wawasan spiritual, pengalaman spiritual, kemudian juga ya bisa kalau Anda pengen tahu prakteknya ya. Tapi Mbak ini nggak buka praktek ya. Nah, nanti Anda bisa bertanya-tanya ya. Nah, ini kebetulan Mbak Rini ini salah satu sepuh, jadi kebetulan kemarin Pak Bambang Budiarto, hari ini Mbak Rini ya, urutan nomor 1, nomor 2. Nanti kita lihat siapa dari para sesepuh-sepuh spiritual Indonesia yang akan diundang ke acara ini ya. Jadi untuk lebih singkatnya kami mohon maaf kalau ada kekurangan, salah kata. Saya Wahyudi Apriansa dan ini Mbak Rini Chandra. Kami mohon pamit dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, salam sejahtera buat Anda semua. Namo Kundalini. Namo Kundalini.